Ya mu'min ya muhaymin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Madu TV dimanapun Anda berada, Santri Soan Kiai kembali hadir menemani Anda. Santri Soan Kiai merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri yang berkolaborasi dengan Madu TV Nusantara. Sejukkan hati, damaikan jiwa. Dan alhamdulillahirabbil pada kesempatan kali ini saya, Silvi Nuryana, diberi kesempatan untuk bersilaturahim dan soan datang dalemipun Abah Syamsul Hadi selaku Wakil Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri. Dan alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang, berdiskusi dan mengaji bersama terkait materi bagaimana cara mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama untuk menyapa Abah Syamsul terlebih dahulu. Assalamualaikum Abah Syamsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng nggih, Abah. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, langsung saja pemirsa, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan materi bagaimana cara untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini. Monggo, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Abah Syamsul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaumin wa fil yaumil mau'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bi ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n, la ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan, ihsanukal qadim ya hannan ya mannan, ya Rahim, ya Rahman, ya Ghafur, ya Ghafar, ikfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Pemirsa Madu TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat di tengah-tengah pandemi yang belum mereda. Mudah-mudahan barokah Syahril Adzim Mubarak, Allah segera mengangkat pandemi COVID-19, kita semuanya diberikan sehat walafiat. Kita sebagai warga Nahdien tentu kita harus memohon kepada Allah likulli waktin agar ujian ini segera diangkat oleh Allah. Kita mengikuti Mbah Hasyim Asy'ari istiqamah mengamalkan wirid li khamsatun utfi biha kharral wabail khatimah al mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Bahkan beberapa hari yang lalu saya sowan kepada guru mulia kami Hadrati Syekh Kiai Haji Ahmad Zainuddin Jazuli. Wirid itu ditambah lagi sama beliau untuk memperbanyak sholawat al-faraj. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qallat khilatuh wa rasulullahi wasilatuh wa antalaha ya ilahi wa likulli karbin adim fafarij ana ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Dawuh beliau insyaallah dengan istiqomah mengawalkan salawat al-faraj dan juga wirid dari Mbah Hasyim Asy'ari, insyaallah kita semuanya akan diberikan sehat wal afiyah qalbi wal jasad, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Madu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berpuasa di era pandemi COVID-19 agar kita tetap sehat zahiran wa batinan, tetap sustainable berkelanjutan, hidup kita tetap kokoh, kukuh dan kekeh, maka kita harus memiliki 5 kecerdasan. Kecerdasan yang harus kita bangun yang pertama adalah kecerdasan ekonomi. Kita umat Islam tentu maklum di era pandemi ini
ekonomi kita bersama seperti ini. Tapi ini semuanya adalah terbaik. Dawuh guru saya Al-Maghfurlah Kiai Muksin Isman Al-Hafidh dari Pondok Semanding, likulli syai'in hikmah. Segala sesuatu yang diberikan Allah ini pasti ada hikmahnya, termasuk ekonomi di era pandemi ini. Maka kita selaku orang yang beriman tetap berikhtiar dengan sungguh-sungguh menggapai rezeki Allah. Tapi tentu setelah kita menggapainya, kita tawakal ala Allah fa huwa hasbuh. Kita terima apapun yang diberikan Allah dengan ikhlas, ridho. Semuanya adalah sudah ada ketentuan dari Allah. Bahkan Rasul Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita semuanya, al-qana'atu kanzul la yafni. Kita kedepankan di era seperti ini memiliki sifat qanaah, merasa cukup apa yang diberikan Allah. Itulah yang terbaik. Kata orang Jawa, ojo ngresah, ojo ngresulo. Apapun yang diberikan Allah adalah yang terbaik. Mensikapi hal yang demikian agar puasa kita ini tidak dibarengi dengan hati yang gersah dan sebagainya. Sekali lagi mari, ekonomi rezeki yang diberikan Allah kita terima dengan baik. Kita gunakan wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Insya Allah dengan bersyukur kehadiran Allah, hidup kita akan tenang. Dan dalam melangkah membelanjakan sesuatu rezeki di era pandemi, di bulan Ramadan ini, yang tentu kebutuhan-kebutuhan ini tidak terduga juga banyak, unpredictable, maka kita harus memiliki 3 tip. Kita bedakan kebutuhan itu prioritas, penting, atau biasa. Prioritas ini segala sesuatu yang tidak mungkin tidak kita lakukan, maka wajib kita keluarkan. Wajib juga demikian, atau penting, ini juga demikian. Yang biasa juga demikian. Jangan sampai dibalik, yang biasa menjadi prioritas, atau sebaliknya yang penting menjadi prioritas. Jangan, agar hidup ini betul-betul tertata dengan kebutuhan sesuai yang disyariatkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Pemirsa Madu TV yang dimuliakan Allah, kecerdasan yang kedua yang kita bangun di era pandemi di bulan puasa ini, kita umat Islam selain memiliki kecerdasan ekonomi, harus memiliki kecerdasan syihah wal afiyah qalbi wal jasad. Kita harus sehat. Tentu kita sebelum Ramadan kita diajarkan oleh para kiai ulama untuk tazkiyatun nafs, menjaga kebeningan hati. Kita sambut marhaban ahlan wa syahlan bi khudurikum dengan kebeningan hati, memaafkan semua salah. Hati kita qalbun nakyun, bersih, kinclong, tidak ada rasa hajat dengki dan sebagainya. Tapi selain itu, kita juga di era pandemi ini memiliki kecerdasan sehat wal afiyah agar puasa kita bisa sempurna. Kalau kita ingin sehat wal afiyah, contohlah baginda Rasul Muhammad SAW. Bagaimana tip beliau sehat? Sehat pertama beliau senantiasa tubuhnya digerakkan untuk berolahraga. Walaupun jadi kiai, ustadz, ustadzah, dai dan sebagainya, punya santri apalagi, jangan duding-duding tok kepada santri. Tafaul, memberikan suri tauladan, langsung bekerja. Banyak ulama-ulama kita sepuh, ada santri sowan ke pondok pesantren, tanya pada orang sepuh yang sedang ngarit, mana rumahnya kiai ini, ternyata yang ditanya itu adalah kiainya. Dia bekerja, berolahraga, bergerak tubuhnya. Ini tubuh yang digerakkan, sirkulasi darah akan lancar, maka tubuh juga akan sehat. Yang kedua, sehat ala baginda Rasul Muhammad SAW senantiasa menjaga pola pikir. Jangan marah. Rasul Muhammad SAW dawuh la takhdab, la takhdab, la takhdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Apalagi situasi Ramadan ini, situasi puasa, kita harus menjaga ketangguhan hati dan mental kita agar kita tetap bisa sabar menerima apapun bentuk ujian, musibah yang mungkin diberikan Allah. Semuanya asalkan kita lambari dengan iman, semuanya nikmat. Tips sehat ketiga ala baginda Rasul Muhammad SAW, selain berolahraga, bergerak, menjaga pola pikir, tidak gampang marah, tidak gampang lengusan, tidak gampang tersinggung. Yang ketiga adalah senantiasa menjaga pola zikir. Rasul Muhammad SAW teladan yang baik dalam keadaan tidur, dalam keadaan tersadar, atau semuanya. Beliau hatinya setiap saat senantiasa zikir kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang zikir, lisan yang berzikir akan menjadi wasilah hati ini tenang. Kalau hati ini tenang, dalam melakukan ibadah pun juga akan
bisa khusyuk dan tenang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tip yang keempat, ala sehat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Madu TV Nusantara yang dimuliakan Allah, Rasul atau kita semuanya harus menjaga pola makan. Kebetulan kami ditunjuk oleh Romo Kiai Haji Zainuddin Jazuli dari Pondok Al-Falah Ploso menjadi Ketua Umum Yayasan Rumah Sakit Islam Jimbun Kediri. Bagaimana kami berdiskusi dengan para dokter, para bidan, para perawat dan staf ahli di sana. Menjaga pola makan ini ternyata luar biasa dampaknya. Apalagi di era yang sekarang ini semuanya serba instan, serba banyak bahan-bahan kimiawi. Maka kalau kita ingin sehat, sehatlah pola makan ala baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu kalau dahar, ini Yai Zainuddin kalau cerita itu dalam keadaan tenang, tangannya dibasuh, dibersihkan, membaca doa, menghadap ke kiblat, dan beliau makan dahar betul-betul dalam keadaan lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu ala sehat bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul tidak pernah makan atau minum sambil berdiri. Ini yang luar biasa dari Rasul. Katanya dokter ini di rumah sakit kami atau para pakar kesehatan, orang yang minum sambil berdiri, kecepatan air yang mengalir dalam tubuh kita itu 140 sampai 50 km per jam. Jadi sangat bahaya sekali kalau orang minum sambil berdiri. Mulai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah beliaunya dahar dan minum sambil berdiri. Semuanya beliau makan dan minum sambil duduk. Dan beliau hanya menggunakan satu tangan. Tidak pernah menggunakan dua tangan, satu tangan. Dan pakai jari mulu. Bukan begini, tapi masukkan. Ini diceritakan beliau pada waktu di Mekah Al-Mukarramah, Masya Allah. Luar biasa. Dan beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memasukkan makanan ke mulut beliau sebelum makanan di mulut beliau habis. Masya Allah. Luar biasa. Jangan seperti kita. Masya Allah, belum habis sudah dimasukin, kata orang Jawa, muluk-muluk, apa gimana itu bahasanya. Tidak, Rasul itu begitu makan dikunyah sampai lembut baru ditelan. Dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh luar biasa. Beliau tidak pernah menyisakan satu bulir nasi pun bersih. Subhanallah, luar biasa. Rasul perutnya itu datar, antar perut dengan dada itu sama. Tidak seperti kita, kadang-kala nyuwun sewu, perutnya besar. Itu jelas kebanyakan makan dan minum. Bahkan Rasul hebatnya, Rasul Muhammad SAW, dawuh Romo Kiai Haji Zainuddin Jazuli, beliau sepanjang hidupnya tidak pernah bersendawa, gak pernah gelegean belas. Orang yang gelegean kan tanda berlebih, minumnya berlebih, makannya berlebih. Kalau ingin sehat, makannya ala difi, tentu makanan yang halalan thayyiban. Ini kecerdasan sehat wal afiyah ala baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Madu TV Nusantara yang dimuliakan Allah, kecerdasan yang kita bangun yang ketiga adalah kecerdasan sosial. Apapun profesi pekerjaan kita, terutama di bulan yang penuh kemuliaan, keberkahan dan keagungan ini, mari kita berbagi manfaat sesuai dengan profesi kita. Khairukum anfa'um linas, sebaik-baik di antara kita semua adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Apapun profesi, monggo. Tidak mesti berupa materi, berupa doa pun bisa. Bahkan Rasul Muhammad SAW mengajarkan kita, kalau kita tidak punya apa-apa, setetes air putih pun bisa bernilai luar biasa. Apalagi punya kurma diberikan, itu juga luar biasa. Berbagi, bermanfaat. Intinya Allah menciptakan dan menakdirkan kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Mari pekerjaan kita, profesi, amanah yang diberikan Allah ini kita manfaatkan untuk sebaik mungkin kemanfaatan kepada orang-orang lain, terutama kepada kaum muslimin. Pemirsa Madu TV yang dimuliakan Allah, yang keempat yang kita bangun agar kita selamat dunia akhirat, istiqomah, puasa kita diterima Allah, adalah membangun kecerdasan intelektual. Ini penting sekali. Jadi santri sekarang harus pandai mengaji, harus pandai mengaji seperti Dr. Asyari itu ketua LDNU Kabupaten Kediri. Tapi ngaji tok sekarang tidak cukup. Santri harus dibentengi, dibekali dengan kemampuan teknologi dan era keterkinian. Harus menguasai media sosial,
Bagaimana orang-orang di luar kita, dia dakwahnya, jihadnya itu Masya Allah masif sekali di media sosial. Begitu klik ustadz atau penceramah dari pihak sana, itu yang muncul semuanya istilah yang mengharamkan tahlil, itu sama semuanya, semua itu diulang-ulang dan sebagainya. Lah kalau kita tidak punya keahlian di bidang teknologi media massa, siapa yang mengkantar untuk di bidang media? Oleh karena itu santri milenial, istilahnya santri kekinian sekarang, selain pinter ngaji, memahami kitab kuning seperti para masyaikh kita, maka harus memiliki kemampuan teknologi yang luar biasa. Ini pesan dari Al-Fakir Ad-Dhaif. Dan yang terakhir, maka kita harus memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan ekonomi, kecerdasan sehat walafiat, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual. Tidak ada manfaatnya kalau kita tidak memiliki kecerdasan spiritual. Berangkat dari ini, mari kaum muslimin yang dimuliakan Allah, terutama warga Nahdien, kalau kita ingin menyelamatkan generasi kita ke depan, ingin menyelamatkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mari sukseskan gerakan Ayo Mondok. Gerakan Ayo Mondok di pondok pesantren itu adalah salah satu langkah yang sangat luar biasa untuk membentengi, mencetak kader-kader Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita punya anak 3, 1 yang di umum saja, 2 yang di pondok pesantren. Siapa lagi? Para masyayikh, para kiai-kiai sudah banyak yang katimbalan Allah, kapundut Allah. Siapa lagi yang bertanggung jawab kalau bukan kita? Mari kita mulai dari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Jangan bilang mari kita kuatkan, kita dakwahkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ternyata anak-anaknya sekolah di umum. Naudzubillah summa naudzubillah. Mari kita pondokkan di pondok pesantren, dan berhati-hati kalau memilih pondok pesantren. Dilihat gurunya siapa, bagaimana kurikulumnya, harus hati-hati. Kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdien, tentu kita memiliki guru-guru mulia di pondok pesantren. Titipkan di pondok-pondok besar, dari Boyo, Peloso, Sumbersari, Kewagian, Purwasi dan sebagainya. Insya Allah anak-anak kita akan selamat dunia akhirat. Demikian, mudah-mudahan puasa kita di tengah-tengah era pandemi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, itskun minan nar, dan kelak digolongkan seperti umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surganya Allah tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa sekali pemirsa ya. Namun sebelumnya kita akan break sebentar. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, Abah nggih. Dan jangan kemana-mana, tetap di Madu TV Nusantara, sejukkan hati, damaikan jiwa.